Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurs Mahfuz Saroni Eskap dari peserta Lasar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan 33 Kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya diberi tugas untuk membuat mind map mengenai materi wawasan kebangsaan dan juga nilai-nilai bela negara. Untuk lebih jelasnya saya akan paparkan pada video berikut ini. Ini dia mind map mengenai wawasan kebangsaan dan juga nilai-nilai bela negara. Yang pertama, definisi dari wawasan kebangsaan yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika yang berguna untuk memecah berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Selanjutnya yaitu ada beberapa organisasi penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, terbentuknya Organisasi Budi Utomo di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908 oleh para mahasiswa sekolah dokter Jawa di Batavia menggagas sebuah rapat kecil yang diinisiasi oleh Sutomo. Di depan rekan-rekannya, Sutomo menyampaikan gagasan Wahidin Sudirohusodo tentang pentingnya membentuk organisasi yang memajukan pendidikan dan kebudayaan di Hindia Belanda. Tanpa mereka sadari, rapat kecil tersebut sesungguhnya menjadi titik awal dimulainya pergerakan nasional menuju Indonesia merdeka. Kemudian Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Kemudian Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tanggal 30 April 1926. Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh wakil dari berbagai organisasi. Selanjutnya, Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Selanjutnya, pada tanggal 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pemimpin pemerintah Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, organisasi penting dalam sejarah bangsa Indonesia yaitu terbentuknya PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Selanjutnya, konsensus dasar. Jadi setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Adapun konsensus dasar negara Indonesia terdiri dari yaitu Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, identitas NKRI untuk membedakan negara kita dengan negara yang lainnya. Adapun identitas negara Indonesia yaitu yang pertama bendera sangsaka merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya definisi dari nilai-nilai bela negara yaitu kebulatan sikap, tekad, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara ikhlas, sadar, dan disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara.
Selanjutnya yaitu nilai dasar bela negara. Yang pertama yaitu cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima kemampuan awal bela negara. Selanjutnya yaitu fungsi ASN. Yang pertama yaitu melaksanakan kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, yang ketiga pemberkat dan pemersatu bangsa. Yang terakhir yaitu implementasi bela negara sebagai ASN. Pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintah yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan meningkatkan efektivitas dari sistem pemerintah yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.